به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو. Trump said that we don't want war, and then after the attack he said we're all for it. And you're saying Iran? Is Iran going to come back to the negotiating table? The audacity. Suara menggelegar, rudal membelah langit, sirine meraung dari setiap sudut kota. Dunia kembali terperangah. Iran bergerak bukan lagi dengan ancaman, tapi dengan kekuatan nyata. Dan kali ini Israel benar-benar tak berdaya. Gelombang baru serangan rudal menghantam seluruh penjuru Israel tanpa ampun. Media Israel melaporkan sirine berbunyi di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah penjajahan Israel setelah Iran memulai fase ke-9 operasi pembalasannya. Itu terjadi hanya beberapa jam setelah rezim penjajah Israel menyerang gedung Islamic Republic of Iran Broadcasting di Iran Utara, yang secara luas dikutuk sebagai kejahatan perang yang mengerikan. Korps Garda Revolusi Islam dalam fase baru operasi Trup Promis 3 yang sedang berlangsung meluncurkan rudal dan UAV ke wilayah Israel pada Senin malam kemarin. Menurut beberapa sumber, fase operasi Trup Promis 3 ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama dan lebih intens daripada 8 fase sebelumnya, yang dimulai pada Jumat malam setelah agresi militer Israel yang tidak beralasan terhadap Republik Islam Iran. Setelah menerima pukulan berat dalam 8 fase operasi sebelumnya, otoritas rezim Israel telah melarang siaran langsung operasi Iran. Para pemukim dilarang membagikan atau menerbitkan gambar atau video yang terkait dengan pembalasan Iran untuk menghindari rasa malu lebih lanjut bagi militer rezim penjajah yang tengah kewalahan. Dalam pernyataan setelah fase operasi ini diluncurkan, juru bicara IRGC menyatakan operasi akan terus berlanjut hingga fajar dengan rentetan rudal dan drone tanpa henti. Fase Trup Promis 3 ini bersifat hibrida yang melibatkan rudal dan drone. Juru bicara tersebut selanjutnya menginformasikan dalam 72 jam terakhir, Divisi Kedirgantaraan IRGC telah tanpa henti menargetkan 545 lokasi milik rezim Israel dengan drone ofensif di seluruh wilayah pendudukan, dan menambahkan operasi tersebut akan terus berlanjut. Operasi itu dilakukan setelah agresi Israel terhadap Republik Islam Iran, yang dimulai pada Jumat pagi dan telah mengakibatkan pembunuhan banyak komandan militer Iran berpangkat tinggi, ilmuwan nuklir, dan warga sipil termasuk anak-anak dan wanita. Bangsa Iran tidak akan mengabaikan darah para martirnya yang berharga dan tidak akan mengabaikan agresi terhadap langitnya, tegas pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dalam pesan yang disiarkan televisi. Belum sempat Israel bangkit dari hujan rudal Iran, satu kekuatan besar lainnya muncul, yakni Pakistan. Negara bersenjata nuklir ini menyatakan siap mendukung Iran. Pakistan telah meyakinkan kami bahwa jika Israel menggunakan bom nuklir terhadap Iran, mereka akan menyerang Israel dengan bom nuklir, kata Jenderal Mohsen Rezai seperti dikutip NDTV. Pakistan termasuk di antara 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Pada Sabtu lalu, Pakistan menyatakan pihaknya mendukung Iran dan menyerukan negara-negara Muslim bersatu melawan Israel. Kami mendukung Iran dan akan mendukung mereka di setiap forum internasional untuk melindungi kepentingan Teheran, kata Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif di Majelis Nasional seperti dikutip Anadolu Agency. Kendati demikian, Asif membantah pernyataan Rezai mengenai kesediaan Pakistan menyerang Israel dengan senjata nuklir. Dalam pernyataan di media sosial, Asif menyatakan bahwa sikap Pakistan mengenai nuklir sejalan dengan aturan internasional. Namun, pada kesempatan itu Asif juga berpesan bahwa masyarakat dunia harus memperhatikan kemampuan nuklir Israel yang tak mengikuti kebijakan internasional. Di sisi lain, seorang pakar dari kalangan Zionis menyebut kekalahan Israel sebenarnya sudah dimulai sejak rudal pertama Iran meluncur atas agresi Tel Aviv. Sebuah pengakuan yang langka, peneliti dan analis hukum Israel Itai Mag dalam artikelnya di Haaretz, Mag mengatakan Israel telah gagal melawan Iran. Dia menekankan bahwa pemerintah, militer, dan Mossad Israel menipu publik dengan propaganda yang bertujuan mengecilkan realitas situasi. Dia menulis, sementara pemukim Israel melarikan diri ke tempat perlindungan bom karena takut, pihak berwenang sibuk membanggakan fasilitas nuklir Iran yang diduga hancur dan para komandan yang dibunuh.
Mark memperingatkan bahwa begitu asap menghilang, publik Israel akan menyadari ancaman dari Iran tidak hanya terus berlanjut tetapi telah tumbuh lebih kuat karena putaran kekerasan Israel terbaru. Ia menekankan sebagaimana Tel Aviv telah berulang kali gagal mencapai tujuannya di Gaza, Israel juga ditakdirkan gagal dalam konfrontasinya dengan Teheran. Mark, seorang pakar ekspos senjata Israel, menyelaraskan dirinya dengan pejabat Israel lainnya yang mengakui pengetahuan nuklir Iran yang terkumpul selama bertahun-tahun tidak dapat dihapus. Ia berpendapat tidak ada jumlah serangan militer yang dapat menghancurkan ideologi Iran atau memaksa sistem Republik Islam untuk tunduk. Menyoroti peran mendalam rakyat Iran dalam membela pendirian Republik Islam, Mark mengatakan ancaman Tel Aviv selama bertahun-tahun untuk perang skala penuh dengan Iran pernah dianggap sebagai pencegah strategis. Namun, setelah serangan balasan Iran, Israel tidak lagi memiliki kartu semacam itu untuk dimainkan. Ia meramalkan ketika negosiasi nuklir dilanjutkan, Republik Islam akan berada dalam posisi yang lebih kuat setelah pembuktian ketahanannya terhadap serangan Israel. Sementara itu, netizen dari berbagai belahan dunia ramai mengejek dan menyindir warga Israel akibat serangan Iran. Sejumlah unggahan di media sosial X menunjukkan tangisan dan kesedihan warga Israel yang terdampak serangan rudal Iran. Dalam salah satu video, tampak seorang wanita Israel menangis karena rumah yang baru saja diterimanya hancur karena serangan rudal Iran. Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut malah mendapat olok-olok netizen. Saksikan seorang pemukim Israel menangis terseduh-seduh karena rumah yang ia tempati di atas tanah curian dihancurkan, ujar akun @musframe pada Sabtu lalu. Unggahan lain menunjukkan pasangan parubaya Israel yang menangis histeris karena beberapa bagian rumahnya rusak imbas rudal mendarat di dekat Tel Aviv. Mengapa menolong dan menangis? Kembalilah ke negaramu dari mana kamu berasal. Ini bukan tanah kalian. Kalian adalah penjajah dan penindas. Keberadaan kalian di tanah ini didasarkan pada kebohongan dan pembunuhan, kata @sai42201. Kecaman atas tangisan warga Israel tersebut yang dirasakan tak sampai 1% dari yang dialami oleh warga Palestina. Dan juga termasuk ulahnya tersebut, situasi kian pelik, Israel semakin terdesak. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dikenal vokal mendukung Israel kini ikut panik. Karena kepanikannya, Donald Trump sampai menyebut bahwa Iran tidak akan pernah bisa memenangkan perang melawan Israel. Dalam nada yang tergesa dan penuh tekanan, ia mendesak Iran untuk segera berunding sebelum terlambat. Mereka harus membuat kesepakatan dan ini menyakitkan bagi kedua belah pihak. Tetapi menurut saya Iran tidak memenangkan perang ini dan mereka harus berbicara dan mereka harus segera berbicara sebelum terlambat, kata Trump dilansir kantor berita AFP pada Selasa 17 Juni. Ucapannya tersebut terkesan sebagai peringatan yang dilontarkan dalam situasi darurat. Seolah-olah Trump tengah berusaha keras mencegah pecahnya konflik besar yang tak dapat dikendalikan. Pada Senin 16 Juni, Iran telah menginformasikan kepada mediator Qatar dan Oman pihaknya menutup melakukan negosiasi gencatan senjata saat diserang Israel. Iran menyampaikan tidak akan berunding kala diserang.